Bisa. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Mas Rizky pimpin. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap? Siap. Pembelajaran ini walaupun panas ya. Oke, untuk pertama mau saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini? Tanggal 13. Tapi nggak hadir. Amosnya kenapa? Nggak tahu, Pak. Sakit kayaknya. Tanpa keterangan. Ismail sakit. Ismail sakit ya, udah seminggu ya. Udah. Terus apa lagi? Seti izin. Saya izin kemana nih? Ibunya sakit, Pak. Oh, ibunya sakit. Oke. Oke, untuk hari ini kita belajar apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Suhu dan kalor. Nah, yaitu tentang Suhu dan kalor. Nah, ini. Nah, yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nanti kita akan pengertian kalor. Terus yang terakhir kita nanti mengerjakan LKPD ya, dengan percobaan nanti. Yang pertama itu kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor. Nah, tujuan pembelajaran nanti kita ini menggunakan model inquiry ya. Ini yang pertama diharapkan yang pertama Anda bisa mengkonversi skala-skala termometer ya. Nanti saya jelaskan juga. Yang kedua bisa dengan pembelajaran inquiry mampu menganalisis perubahan suhu benda terhadap kalor yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita percobaan nanti di yang kedua. Yang ketiga itu melalui penerapan inquiry, pembelajaran inquiry, peserta didik mampu menganalisis jumlah kalor yang diterima sama besarnya dengan jumlah kalor yang dilepas. Itu asas lab ya. Nah, apa sih kalor itu? Energi yang berjalannya dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Nah, itu ya. Nah, sebelum ke situ, saya mau mendemonstrasikan yang pertama. Ada anunya ya? Teh. Nah, di sini ada 3 buah wadah, ya. Yang satu ada es, yang satu ada air biasa, yang satu ada air, tapi saya panas. Bagaimana Anda bisa menentukan suhu dari ketiga ini? Kita dengan alat apa ini, tangan kita atau kulit kita bisa merasakan loh.
Nah, coba Mas, rasakan gimana? Dingin. Hanya sama diri kalau sama ini dingin mana? Coba ini pegang, tapi jangan lama-lama. Panas, Mas. Nah, ketika tangan Anda tadi memegang ini kan, Anda merasakan panas. Oh, ini dingin. Oh, ini dingin sekali. Iya kan? Tapi kan tidak bisa merasakan, tidak bisa menentukan. Tahu nilainya berapa ini? Suhunya berapa? Tidak bisa. Berapa suhu air yang hangat ini tadi? Tidak tahu. Iya tak? Nah, oleh karena itu kita ada namanya alat ukur yang dinamakan dengan termometer. Nah, termometer ini adalah apa? Iya, alat ukur untuk mengukur suhu. Nah, kalau kemarin zaman COVID itu kita masuk perdana itu kan pakai termogan. Itu juga termometer, tapi dia menggunakan prinsip infrared. Ya, gitu. Nah, sekarang masih ingat di SMP tentang skala-skala pada termometer? Ada skala apa aja? Ayo, yang pertama di SMP Celsius. Yang kedua ya Reaumur. Terus Fahrenheit. Yang keempat Kelvin. Masih ingat tak? Skala bawahnya, skala atasnya masih ingat? Ayo, lupa Pak, benar-benar lupa. Lupa. Oke, saya jelaskan tingkat. Nah, untuk yang pertama, ini misalkan kita gambarkan ini Celsius, itu adalah titik bawahnya atau titik bekunya itu adalah 0. Sedangkan titik atasnya, titik didihnya 100. Terus selanjutnya Reaumur. Ini titik bawahnya adalah 0, titik bekunya, titik didihnya adalah 80. Terus habis itu Fahrenheit. Titik didihnya berapa? Ayo masih ingat? 32. Titik beku. Titik didih. Bawah itu titik beku. Ya maaf. Titik beku. Terus titik didihnya baru berapa? Masih ingat? Kalau Anda sering itu lihat komik atau nonton dulu sinetron, apa? Itu apa? Naga Sakti 212. Ingat? Kilo Sablon. Iya dong. Terus selanjutnya yang Kelvin itu skalanya berapa? Titik bekunya 27, ininya 372. 373. Ini ke sini skalanya berapa? 100. Ini ke sini 80. Ini ke sini 212 dikurang 32 108. Ini ke sini 100. Kalau semuanya ini kita bagi dengan 20, maka hasilnya berapa? Perbandingannya Celsius itu adalah 5, 4, 9, 5. Masih ingat? Ingat nggak? Ingat nggak? Loh kok ketawa? Ingat nggak? Dikit? Masih bingung. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversikan dari skala Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, ke Kelvin? Bisa Mas Rizky? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Itu melalui apa? Perbandingan Dari skalanya.
Ya. Oke, mau kita coba perbandingannya gimana ya? Bikin tabel di sini ya. Ya. Bikin tabel. Ya. Celsius, Fahrenheit ya, Fahrenheit, Kelvin. Nanti siapa yang bisa maju nanti setelah saya. Ini Celsius, tulisannya Reaumur. Wah, dari Kelvin. Nah ini misalkan Celsius ke Celsius 0 toh, sama toh. Nah sekarang kalau ke Reaumur berarti sini R. Reaumur, perbandingan Reaumur berapa? 4. Berarti tulis 4/5 dikali suhu Celsius. Bisa toh? Terus sekarang Fahrenheitnya, perbandingan Fahrenheitnya 9. Berarti 5 kali C tambah 32. Sekarang kalau Kelvin kan Kelvin 5, Celsius 5 kan satu. Berarti tinggal Celsius tambah 273. Masih ingat bayangannya? Sedikit, kalau banyak. Sekarang kita ke Celsius. Ini Reaumur jadikan Celsius. Berarti berapa? 5/5. Karena Celsiusnya yang dicari toh. 5/4 kali Reaumur. Ya toh. Terus ini 0. Karena ini Fahrenheitnya berapa? 9/4 kali Reaumur plus 2. Kalau Kelvinnya 5/4 kali Reaumur plus 273. Ayo siapa yang bisa, yuk maju ngerjakan yang Fahrenheit dan Kelvin yuk. Ayo siapa? Lama siapa sekarang? Fahrenheitnya berapa? 32. Terus ayo siapa lagi? Tepuk tangan untuk Rahma. Siapa lagi? Gun. Ayo siapa? Ayo Mikel, yuk. Satu baris yuk, bisa nggak? Udah bisa ke mana yuk? Sama dengan Fahrenheit 9 kurang 32. Oke, sip. Ayo kasih apres untuk Mikel. Selanjutnya kalau Fahrenheit kalau Kelvin. Fahrenheit ke Fahrenheit kan enggak toh. Sekarang ke Kelvin. Ayo. Siapa? Ayo, kalau ke Kelvin berapa ini? 5/9 Fahrenheit min 32 plus ya? 273. Sekarang Celsius berarti sama dengan Kelvin min 27. Reaumurnya 4/5 4/5
Kelvin. Kelvin kurang 27. 3. Benar. Benar. Fahrenheitnya 9/5. 9/5. Kelvin 273 plus 32. plus apa min? Plus. Minus. Ayo. Jadi benar nggak? Fahrenheit 5/9. Benar. Ini min 32. Karena kan ininya, iya toh, ya benar. Mudah tentang konversi skala pada termometer. Benar nggak? Coba dilihat lagi. Ayo, mana yang salah? Ayo dilihat lagi. Benar nggak? Ayo dicek. Benar? Benar. Nah, selanjutnya itu tentang bagaimana kita jika ada sebuah termometer tidak ada skalanya, ya nanti di orientasi Anda nanti ya, bagaimana menentukan besar nilai skala yang ditunjukkan oleh termometer tanpa skala itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perbandingan ini tadi. Nah, misalkan saya gambarkan di sini, ini misalkan ya contoh aja. Ini termometer X, ini termometer Y, ini A, terus di sini ada B, ada C, ini D, ini E, ini F. Nah, A itu adalah titik didih termometer E. B itu adalah suhu yang terhadap termometer E. Terus C itu ada titik beku termometer E. Nah, D adalah titik didih termometer Y. Itu suhu pada termometer Y. F adalah titik beku, gitu toh. Termometer Y. Lah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan ini yang tinggi dikurangi ini, misalkan. Jadi persamaannya adalah A dikurang B, ya toh, sama dengan A dikurang C, skala tertinggi dikurangi skala titik bekunya, sama aja. Ini pada termometer E. Pada termometer Y nya apa? B dikurangi D dikurang R. Inilah rumus untuk mencari nanti ketika ada termometer yang tidak ada skalanya. Jadi gimana Pak caranya? Kita ukur dulu dengan misalkan dengan termometer Celcius, dengan nanti dengan S ya, berapa titik bekunya, itu dengan Celcius misalkan 100. Misalkan dengan termometer yang tanpa skala berapa panjang yang pakai penggaris, nanti bisa diukur berapa suhunya, skalanya ya, itu. Nah, sekarang ini kan sudah jelas loh tentang termometer, skalanya, konversinya ya, untuk mencari termometer pada skala tertentu tadi. Nah, selanjutnya silakan Anda ya membuat kelompok, bergabung ke kelompoknya masing-masing ya.
seperti kemarin yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan yang pertama, nanti saya kasih LKPD. Nah, nanti Anda mencari, ya, melakukan percobaan, melakukan hipotesis, mengambil data, terus membuat kesimpulan, dan nanti dipresentasikan. Nah, oke, yuk silahkan gabung dengan kelompoknya, yuk. Bentar, yuk. Ayo, gimana? Oh, sebaris-baris. Ya udah dijadikan satu, jadi 4. Oke, nah ini nanti saya bagikan LKPD-nya. Yang pertama, ya, dibaca dengan baik-baik ya perintahnya. Anda yang pertama mau percobaan apa dulu? Misalkan neracanya cuma ada 2. Nah, itu nanti ini misalkan ini untuk kalorimeter dulu, lebur. Nah, yang lainnya tentang perubahan suhu. Nah, karena di sini kita menggunakan ada api dan air panas, hati-hati, ya, megangnya hati-hati, ya. Itu ada capitnya di sana, nanti gantian, ya, ada lap juga. Oke ya, saya bagikan. Kalau nggak jelas nanti ditanyakan. Oke, yang lain boleh sambil ambil alat-alatnya. Ya, susun alatnya. Yuk, ambil 2 termometernya. Nanti setiap kelompok 2 termometernya. Itu pembakarnya 1, terus ada kasarnya 2. Satu kelompok 2. Itu kalau nggak anu tuh yang itu di 2. Diambil 2. Kasarnya. Terus ya, Anda membuat kalorimeter dari senopnya sudah siap. Itu airnya di situ. Yang pertama baca dulu mana yang akan dikerjakan.
Berarti Anda menyiapkan air panas, ya toh, dan es batu sama stop bat. Stop batnya bisa, ini ada stop bat. Mau berapa mili Kak Ade? 200 mili aja, lebih banyak. 300 kelamaan. 200. Ini sudah tobatnya kalau nggak bagian tobat pakai. Udah ya beres ya. Mau pakai tobat? Pokoknya cuma Ini mau pakai tobat? Yang nggak ada tobat, pakai tobat HP ya. Ya, loh ini pembahasannya mana? Ini kan ada Berapa ini? 200. Enggak perlu didownload, tinggal kerjakan. Ini loh gelasnya. Ini penyangkutnya gelasnya kok cuma satu. Oh sudah ya? Takut banget kalau pecah. Dibaca petunjuknya. Hati-hati. Mana airnya? Diukur suhunya. Dicatat. Anunya dicatat. Lupa tadi. Bentar, nenek. Makanya dibaca, dipahami dulu sebelum makan. Itu dibuka dulu. Buat di mana? Ada bungkusnya nggak dibuka? Buka dulu bungkusnya. Ini bungkusnya biar nggak hilang lagi. Siapa yang belum bagian komputer? Ya boleh, kamu belum panas boleh, di sini boleh. Ada dua, satu untuk ngukur panas, satu untuk ngukur di itu. Ya nanti tuh kalau aku mau yang bahan dulu. Iya yang sama es dulu nanti biar bahan penting. Iya. Apa ya? Ya enggak. Ini kan misalkan jam diukur tuh berapa suhunya? Suhu air-airnya. Bisa ukur enggak? Cari lah, gimana kan? Yang dicukupin ini rebusnya berapa? Sampai mendidih. Iya sih. Jadi terpengaruh. Jadi ini supaya ini tidak tapi memang. Nah ini khusus untuk yang panas. Sampai mendidih. Habis itu diambil satu bersihkan, dan itu dimasukkan suhu diaduk. Setelah 2 detik berapa suhunya datar. Berarti ini begini Pak. Iya mendidih, baru nanti petunjuknya gimana? Petunjuknya masukkan buka es batu dalam jarak panas. Berarti ini nanti masukkan ke situ, tapi saya matikan. Itu dimasukkan. Terus habis itu diukur suhunya setelah 2 detik berapa? Tuh, nanti ketemu suhu campuran. Ini tuh ukuran mana Pak?
Iya. Ini pengukuran panas. Ya, ini susu air panas itu loh. Biar nanti biar nggak terlalu pecah. Kita ukur dulu Pak. Yang itu nanti gitu. Ini loh. Mohon anak-anak dibaca petunjuknya. Yang lagi masuk baca ke sana. Ya. Berapa suhunya itu? Tanganmu jangan banyak. Nah, biar kamu dikit. Ini udah cukup sudah. Cukup dulu sudah. Gitu. Ini kan 10, 20, 10. Ini kan kan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, masa baca nggak bisa. Normalnya ini 10. Hingga kan dari 0. Jam beli belum? Nah, kita kan ini nanti kan cuma suhu campuran aja. Nanti yang panas pakai itu biasanya. Iya. Waktu dimasukkan es ke situ diaduk selama 2 sekon, dia berapa suhunya? 4 sekon berapa? 8 sekon berapa? 12 sekon berapa? Itu loh. Dipakai ini enggak? Karena itu kan yang masih belum kena Hah? Ya pertama cukup. Ini loh. Ini kan biar kami didik. Misalkan cukup, misalkan 100. Udah ya, terus habis itu dimasukkanlah air es itu tambahin air esnya. Dari mesin es. Diaduk terus diukur suhu campurannya. Ini suhu campurannya. Diaduk setelah 2 sekon, suhunya berapa? 4 sekon berapa? 8 sekon berapa gitu loh. Ya, ini suhu air panas mula-mula. Ya berarti 100. Kalau ini Anda bikin 100 nanti gitu. Yang nanti kan yang kita cari di ininya suhu campuran ini yang kita enggak langsung dicampurkan dengan air esnya. Baru nih seperti Anda mau buat es teh itu loh. Kan air panas teh dengan es lah itu kan dicampur loh. Habis itu Anda aduk kan dari ada perubahan dari panas jadi hangat habis itu dingin. Nah, prosesnya itu yang Anda tulis tiap detiknya tiap sekonnya. Makanya ukur dulu satu iya lah, karena di dalam ratu kok yang sakit lama begitu. Kalau cuma sebentar ya kalau itu karena dia dingin.
timbang dulu mula-mula dengan pengadu dengan ininya. Makanya Ini buat yang nggak dibaca tadi waktu Anda masukkan loh. Nggak apa-apa ini udah nano. Ya udah terus ini. Nah sekarang kita berapa masanya dengan termometer dan pengadunya dulu dorang alatnya. Masukkan. Nah di situ kalorimeter dan kalor rebul menimbang berapa on? 5 on ini semasang kalorimeter. Dan 5 on? Iya. Ya nggak apa-apa, misalkan nggak sampai 100 derajat nggak apa-apa. Misalkan suhunya diukur berapa, dah itu masukkan ya, diukur berapa. Ukurnya pakai apa? Oh, matikan dulu, cukup. Berapa suhunya tulis, nanti suhu air panas. Ayo. Nah itu kita sampai berhenti dia. Ayo dilihat, jangan lihatin temennya. Dilihatin skala temperatur berapa? Naik enggak? Masih naik. 83, tulis suhu air panasnya 83. Dan habis itu sekarang dimasukkan air ini dari situ. Nah, dimasukkan ke situ. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Terus habis itu diukur suhunya, satunya lihat dulu suhunya berapa detik, berapa Ruk? Berapa suhunya? 2 detik, 4 detik. Berapa? 66. Berapa detik itu? Enggak apa-apa. Pertama kan 80. Ada 7. Terus setelah 2 detik. Terus tambah lagi. Hitung lagi setelah nih. Terus tambah setelah berapa detik. Apa? Apa dipegang? Dan 15 detik itu. Esnya masukkan situ. Udah apa? Pelan-pelan. Apa? Pelan enggak apa panas. Termometernya ditegakkan. jadi berkah. Iya berkah. Pak, masih buruk-buruk. Kenapa? Ini soal panasnya pas kan Ya udah. Ya ukur dulu. Ukur dulu berapa? Oh, lihat dulu ya. Dimatikan ini yang pembakarnya. Kalau misalkan dulu itu. Oh, ada yang mau 4 menit toh. Itu berapa? Untuk kasihnya? 90 tulis. So, air panas. Tulis, satunya nulis. Satunya ada yang dari termometer, ada yang lihat gitu. Kerjasamanya. Nah, suhu apa? Suhu air panas 90, terus kasih air esnya. Air esnya berapa suhunya tadi? Air es. Hah? Itu loh. Awal
suhu air panasnya sudah cukup, air esnya sudah cukup. Nah, campurin santan atau obat. Nah, ya cukup. Dan sampai terus dimasukkan, dihitung dengan detikan 2 detik. Berapa suhunya? Satunya lihatin. Berapa? 6. 6 apa? 60. Terus tambah lagi. Setelah berapa detik? Lima berapa? 55. Ada sekarang berapa? Terus setelah berapa detik? 50 detik. Berapa detik? Oh, ya. Berapa? Terus, tidak bisa. Dua. Dan dilihat terus sampai dia suhunya setimbang, dia termometernya enggak naik. Nomor 1 jatuh. Nah, pelan-pelan pecah. 40. Ya, itu berarti suhu campuran. Berarti satu proses penimbangan dengan pengaruh suhu terhadap kalau terhadap pengaruh suhunya sudah selesai. Nanti tinggal pembahasannya. Sekarang percobaan yang selanjutnya yang kalorimeter. Ini pada menit keberapa suhu tidak mengalami pada menit ke-15 semua ya. Pada menit ke-15. Ya benar. Mengapa demikian? Karena suhu sudah ada karena sudah tidak ada kalor yang dilepas. Ini kan kalau tidak ada yang dilepas karena sudah setimbang gitu. karena sudah tidak ada Berapa sudah berapa? dilepas sudah Berapa? Sudah selesai itu berapa? 49. Sekarang Pak percobaan kalau proses sama kapasitas. Kalau lihat ya gimana ya? Ya iya, pakai detik berapa? Satu ada, maaf. Makanya ada obor diem aja. Yang lainnya semua yang nah, itu untuk membuat kalorimeter sederhana. Nah, dibaca dulu sebelum kita itunya di ditimbang masa kosongannya. Ya, lihat yang mana ini? Campuran suhu air panasnya sudah berapa? Sudah dulu nih. Berapa? Ya dulu lagi. Nah, sekarang ada yang pakai serbuk. Ada yang nyampur, ada yang bukan. Nyampur, ada yang lihat. Yang tepat tentang berapa detik ini? Misalkan 10 detik. Oh, itu berapa? 10 detik. Dapat 5 detik. Berapa suhunya? Oh, stop. Jadi angkat. Berapa suhunya? Terus suhu. Berapa? 50 tulis. 10 detik 50. Oh, terus lagi. Akhirnya kita berapa menit? Iya,
sebentar. Bisa pas apa? 130. Kok mana mau mus bayi sudah juga nih? Berapa detik? Hah? 10 detik. Ya. Terus tambahnya berapa lagi? Satu lagi. Sampai 5 kali. Oke, gimana? Yang pertama itu yang untuk 1 kalorimeter, ya. Ditimbang kalorimeternya dengan termometer kosongan ya, nggak ada lebih, ada lebih sebetulnya. Jangan untung. Tadi saya bawa lap. Ini nih, ada lap nih. Dilap dulu termometernya. Nah, ditambahin termometer berapa? Bisa ukur nggak? Ini alasannya udah kondisi Ya mana lagi, sedikit aja. Berapa itu 200 saja biar enak. Masa kalorimeternya sudah cukup? Ditulis dilepas tadi. Nah, 10. Yang tanpa air juga dengan termometer dengan itu. Enggak. Dengan air di dalam yang ngisi airnya di sini ditimbang. Terus baru memanaskan lagi, masukkan ke sini, baru diaduk. Iya, gitu. Suhu nanti kalau sudah panas, diisi air ditimbang dengan termometer dari suhunya tadi. Berapa itu ukuran? Nanti setelah itu diaduk sampai suhunya sama, naik lagi, habis itu ditimbang masa kalorimeternya. Ukur suhunya itu nanti ya sebelum dimasukkan. Asik, boleh. Jawabannya kalau ini kan bukan es, namanya kan air. Nah, ada apa? Oh ya, nanti minjam itu dulu, ditimbang dulu. Nah, timbang kalorimeter dengan boleh 100 ml, 200 ml boleh. Bagi biasa. Gitu.
berapa masanya? Setengah berapa? Setengah. Nah, ya boleh. Ada ini enggak? Udah. Nah, itu masukkan air. Bukan. Itu air seperti boleh. Air apa? Seperti saja. Terus. Apa? Habis itu timbang lagi. Iya, pakai saja. Pakai. Ya. Pakai sendoknya itu sama pengaduknya. Nah, ya dong. Berapa? Masanya setelah dikasih air. Masa kalau ternyatanya. Nggak ada setengah. Nah, 150 mili. Terus habis itu manasin lagi. Air nanti dimasukkan ke sini. Tuh, pakai air itu nggak apa-apa. Tapi lebih lama dari manasinnya. Karena suhunya ini udah. Ini boleh banyak boleh. Belum ada apa-apanya, terus dikasih air, terus nanti masa yang ketiga baru ya kasih semuanya. Campur, suhunya campuran tidak. Gantian karena minimal. Sudah. Sudah. Nah, sekarang tidak. Suhunya berapa ini? Suhu airnya itu turun nih. Suhunya berapa? Iya, di sana suhu gimana? Ayo cepetan yuk. Enggak. Berarti ini satu berapa? Ini tulis. Air panasnya di anu, betul sekarang. Itu dimatikan pembakarnya. Itu tutup. Masih berapa? Benar ya, benar. 65 loh. Udah dimasukkan situ. Nah, termasuk kilometernya diaduk. Diaduk sampai suhunya dia tidak sampai suhunya sudah. Ayo. Ini yang apa ini kalau es?
Waktunya sekarang ada yang perlu S saja. Ini masukkan S-nya di sini. Yang ini biasanya kalau ini buka dulu. Dari S yang masih buka tuh. Dari S yang nggak usah. Udah cukup terus masukkan. Ditutup. Bentar. Ini tadi udah seimbang rasanya. Udah. Yuk masukkan semua. Up. Suhunya berapa sih tutup? Pak Cip kan bisa. Ini RS ya? Ayo masukkan sini. Berapa itu? Berapa itu? Ini untuk kapasitas skala ya? Dan ketemu suhu berapa? Udah nggak naik lagi? Nggak turun lagi? Udah benar? Dibukul baik, kan udah tahu kurangnya panas lagi. Nah masukkan esnya aja, manasin, terus buang lagi, pukul lagi dengan air panas. Ini kan air panas tuh. Jadi berarti si air tadi terus terus diaduk lagi. Ya udah masukkan aja. Itu semua masukkan. Nah terus diaduk. Cukup suhunya. Makanya tekanan itu makanya di atas. Betul. Apa? Suhunya sudah naik lagi. Sip. Dan yuk. Ini ganti air biasa. Habis itu masukkan air es sudah. Yuk. Nanti masukin ini. Ditutup lagi. Ayo. Sudah ya, dijawab itu pertanyaan di LKPD-nya. Diaduk sampai dimasukkan dulu. Termometernya. Nah, lihat suhunya.
Udah Mas Rizky? Tinggal nih Pak, isi pertanyaan. Orangnya nggak pernah balik. Lebih enak. Ya dibuat. Dimension. Oke, siapa yang mau presentasi yuk, silakan. Yang pertama siapa yang mau kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Enggak apa-apa, presentasi Bapak kan udah. Ayo. Ayo siapa yang mau presentasi? Yang pertama. Kelompoknya Kalinda. Siapa yang mau presentasi? Yuk Rama, silakan maju. Kelompoknya Rama. Percobaan apa ini? Maju sini dulu. Pengaruh awal. Ya silakan. Ayo. Enggak usah dari dengan menyampaikan SDM. Ayo silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Percobaan pengaruh kalor. Hasil percobaan pada suhu lain panas. Kalorimeter awal 30 derajat. Second keempat 55 derajat. Second ke-8 67 derajat. Dan second ke-12 71 derajat. Suhu kalorimeter pada air es. Suhu awal 20 derajat, 16 derajat, 9 derajat, 5 derajat. Kesimpulannya berapa Mas? Hasilnya berapa? Berapa kesimpulannya? Masa suhunya, suhu campurannya berapa? Suhu campurannya. Untuk awal kalorimeternya. Suhu akhirnya, suhu campurannya TA-nya berapa itu? TA-nya 49 derajat. 49 derajat. Jadi dari situ bisa disimpulkan apa? Banyaknya kalor tergantung dari suhu. Nah, oke. Itu tentang perubahan suhu. Oke, silakan duduk. Oke, kasih atas untuk kelompoknya Rama. Oke, yang kedua Mas Rizky. Mas Rizky, yang tentang kalorimeter berapa ketemunya?
Silakan maju kelompokmu tentang kalorimeter. Ya kesimpulannya nanti. Kesimpulannya kan sudah. Ayo cepat. Tasnya kok. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami Tentang apa? tentang kalorimeter. Langsung Satu menentukan kapasitas kalorimeter. musuhnya berapa? Suhunya Awal, akhir. 49 derajat. Suhu akhir 58 derajat. 58 derajat. Itu suhu. Masanya? Masa awal. Masa akhir? Akhirnya 20 gram. Masa akhir? Masa akhirnya 370 gram. 370 gram. Berarti kapasitasnya berapa? 15,466 joule. Joule. Kapasitas atau satuan ayo. Kilogram joule per derajat Celcius. Terus selanjutnya, nah kalau lebur esnya berapa joule campurannya? Masa campurannya? 501 gram. Hasilnya? Ya, satu. Berarti tinggal cari kalor lebur esnya. Oke. Jadi tentang kapasitas itu tergantung dari apanya? Massa dan kalor. Oke, kalor jenis zatnya. Terus tentang kalor lebur tergantung dari apa? Suhu atau kalor jenis es. Mudah? Oke, silakan duduk. Nah, ini ayo silakan. Iya, silakan duduk. Sekian hasil dari presentasi kami. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, Mas. Oke, selanjutnya tugas sudah saya kirim lewat WA untuk kognitif Anda. Itu tentang di Google Form. Coba silakan dikerjakan. Ya, silakan dibuka. Yang bawa HP, ada yang bawa HP. Google Form yang sudah saya kirim. Ada, sudah muncul. Apa masukkan email lagi? Berarti email Anda tidak aktif. Google Form. Ayo, yang mana? Sudah ada. Bukan yang kecil ya, yang Google Form ya. Ada. Yang mana sudah kirim belum? Tadi ada Pak. Loh, yang di grup fisika. Yang form itu loh. Dan dibuka bisa. Bukan. Nah, buka itu. Bisa. Oh, signalnya ini. Hah? Bisa. Iya, login untuk melanjutkan, login. Ayo tulis nama, wajib diisi itu nama. Ya. Di semuanya kalau bawa HP enggak? Ya udah yang bawa HP aja itu kan. Kerjakan. Bisa. Berarti ini dapat. Ayo kerjakan, tulis namanya itu.
Iya, oke. Itu kerjakan latihan kognitif Anda. Browser. Ayo kerjakan. Ayo diklik aja mana menurut Anda. Masa tadi satuan kota nggak tahu. Tadi sudah saya jelaskan skalanya. Di login. Emailmu nggak aktif ya? Ya ini diisi. Oh berarti nggak bisa ini. Pertama ambil ini nggak bisa. Tadinya lupa ya. Yang bisa ngisi diisi ya. Yang nggak bisa terkait masalah email itu karena itulah HP Anda ketika membuat email asal buat habis itu selanjutnya jadi ingat-ingat. Jadi ketika ada form atau dokumen seperti ini Anda bisa tidak. Gimana sudah? Jumpa ini sudah. Ayo 5 menit. Bisa mas? Ayo diklik. Jangan lama-lama pilihan ganda aja kok. Coba mobil. Sudah? Sudah? Sudah, saya akan klik aja. Bingung. Ini nggak bisa. Jadi klik toh menurut Anda mampunya Anda apa kok? Bingung dong. Ayo klik aja dong. Menurut Anda apa? Klik. Cuma 10 soal. Oke, sudah? Oke. Sudah, selesai. Tinggal pilih. Oke. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Senang Pak. Senang. Apa yang Anda dapat konsepnya dari percobaan dari pembelajaran hari ini? Betul Pak? Bisa mengukur suhu. Ayo. Fungsi kalorimeter. Kalorimeter sederhana. Terus apa? Apa? Kalau Lebur. kalau jernih. Apa tantangan Anda dalam pembelajaran hari ini? Mengukur Mengukur suhu air panas. ya. Belum pernah praktik dulunya. Belum. Berarti baru ini. Ya. Oke, jelas. Jelas, Jadi Pak. kesimpulan hari ini Anda bisa apa? Mengukur suhu, kalorimeter, membuat kalori sederhana dan menghitung kalorinya. Terus kalau Lebur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya Anda belajar baca lagi, boleh searching Google, kamu punya HP, silakan belajar tentang perpindahan kalor.
Perpindahan kalor ada berapa? Ayo masih ingat SMP? 4 atau 3? 3. Produksi, konveksi, radiasi. Silakan cari literatur atau baca dari Google, dari buku-buku, dirangkum ya. Jadi ketika pertemuan ke depan, minggu depan juga ada gambaran Anda ya. Oke, sampai sini ya pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas, berdoa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat sore. Terima kasih. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan ya. Alat-alat tolong dibersihkan, dikembalikan ke tempatnya. Ayo.